gereja. Kita konseling pernikahan. Itu sudah konseling semua. Udah konseling suami nggak berubah. Terus? Iya. Solusinya daripada disakitin, digebukin, pulanglah dulu ke ibumu. Biasanya gitu. Oke, berapa tahun? Rumah dulu sampai mereda emosi. Sudah pulang ke rumah, sudah konseling, suaminya tetap tidak berubah, tetap begitu. Langkah selanjutnya? Tetap aja pisah aja rumah. Sudah pisah rumah lama. Sudah konseling, suami tetap begitu. Gimana selanjutnya? Tetap nggak boleh cerai. Nggak ada cerai gitu. Jadi nggak boleh. Anso yang jawab. Sampai ada waktu tak terhitung ya nggak apa-apa. Selama dia belum berubah, jangan sampai serumah. Daripada serumah. Hanso ini takut jawab nggak boleh cerai. Wah, jangan diam dulu Roni. Diam dulu kau. Sudah konseling, sudah pulangin ke orang tuanya, sudah bertahun-tahun, suaminya malah tambah jadi mabok-mabokan, malah main sembarangan. Apakah tidak boleh cerai? Main sembarangan itu suaminya kan lantas selingkuh kan? Ya. Kan begitu. Ya sudah, ketika ada selingkuh, ada selingkuh ya boleh bercerai. Boleh bercerai, berbeda pendapat. Hore. Bukan hore. Yang berbeda pendapat itu sopo? Ya lu tadi boleh, tidak boleh. Hanso boleh. Ya memang nggak boleh bercerai. Hanso boleh. Karena zina kan? Hanso boleh. Karena ada perbuatan. Hanso boleh itu tadi. Ada zinanya bro. Ya boleh cerai. Hanso boleh buat cerai. Ada zinanya cerai lah. Boleh ya, boleh cerai ya. Boleh kalau berzina ya, kalau sudah perempuan atau salah satunya berzina. Saya hilangkan persinahannya laki-laki ini tidak berzina. Oke. Tapi dia tetap mabok, tidak kerja, suka mukulin istri. Solusinya pisah tidak rumah. Tidak mencari nafkah, sudah pisah rumah 5 tahun. Ya. Sudah konseling 16 tahun, tidak berubah laki-laki ini, tidak berzina, gimana? Terusin suami istri. Suami istri. Hore, 16 tahun, hore. Mau sampai mati enggak ada. Sampai mati. Nyiksa banget anak orang. Iya. Makanya gini, untuk yang berotak-otak kriminal itu enak banget kalau misalnya kita menikah pakai konsepnya kekristenan. Mau kita hajar istrinya, mau kita paksa kerja gitu kan. Ini istri nggak akan kabur. Istri nggak bisa mengatakan saya ingin cerai, itu nggak bisa. Iya, kan kalau misalnya ke bapak konseling kan, oh iya pak saya bertobat, ini suaminya ya, oh iya pak saya bertobat, maaf ya ini saya khilaf karena ada roh jahat dalam diri saya. Tunggu lu di rumah, gue siksa lagi lu ketemu kan gitu. Nah masuk lagi ke rumah, oh itu suaminya udah bertobat, oke siap. Masuk ke rumah, hajar perutnya, siksa lehernya. Ini lu mau lapor lagi lu, mau lapor lagi ya, gue bikin trauma lu. Kasihan gitu banget kan ya wanita Kristen ya, didolimi seperti apapun nggak boleh minta nggak boleh. Iyalah, makanya enak buat otak-otak pria berkriminal, enak banget pernikahan Kristen itu. Kasihan ya. Sampai bertahun-tahun aturan kalau nikah lagi kan bisa ada yang menafkahi. Ini bertahun-tahun nggak dinafkahi, 16 tahun 16 tahun nggak dinafkahi, nggak boleh nikah lagi. Wah ini kan nyiksa anak orang namanya kan. Caranya adalah boleh nikah lagi kan ada yang menafkahi. Pade, caranya adalah istri ini supaya cara istrinya adalah kan nggak sanggup lagi nih istrinya nih. Ya dikasih aja, dipancing ini suaminya, dikasih perempuan berzina, cerai udah. Iya. Daripada menderita. Jadi gini. Orang-orang Kristen di mulutnya itu nggak boleh bercerai, di mulutnya nggak boleh poligami. Bagaimana dengan prakteknya? Lebih banyak Kristen yang poligami, lebih banyak Kristen yang cerai daripada Islam. Islam itu larangan cerainya kan jelas tuh. Salah satu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Perbuatan halal tapi paling dibenci adalah cerai. Lalu kemudian di Islam boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tetapi kalau tidak bisa adil cukup 1 istri. Tetapi di Kristen tidak boleh poligami, nggak boleh cerai. Coba periksa di Departemen Agama Kristen. Saya tanya samamu, siapa ini? Roni, dengarkan. Saya tanya samamu. 2022 berapa kasus perceraian di Kristen?
Saya jawab. Itu kan bukan aturannya manusia. Saya itu kan bukan aturannya. Saya tanya ada berapa kasus cerai di Kristen 2022? Ya udah, dan hanya ada satu alasannya. Kalau menurut mulutmu hanya ada satu alasannya. Apa itu? Berzina. Bolehkah saya katakan bahwa kalau angka perceraian di atas angka 300.000 dalam setahun minimal, maka saya katakan 300.000 itu melahirkan persinahan anak-anak mereka satu orang satu, berarti 600.000 warga Indonesia adalah berasal dari hasil zina. Setuju? Setuju? Itu zina. Zuma kan? Setuju? Sorry. Saya tanya samamu, di Kristen boleh cerai asalkan berzina. Jadi daftar perceraian di atas 300.000 per tahun itu adalah kasus persinahan. Berarti negara kita ini adalah negara yang penuh persinahan yang dipelopori oleh agama apa? Aku mau tanya dari tadi nggak dikasih. Enggak usah bertanya dulu. Ini kasus selesaikan dulu. Saya jawab. Mereka disebut orang-orang yang bisa bercerai karena berzina. Ada berapa ratus ribu rakyat Indonesia yang dihasilkan dari hasil perceraian? Jawab. Yang beragama Kristen. Jawab. Berapa anak zina di Indonesia dari hasil Kristen? Jawab. Nah, kok berapa anak zina? Kamu bisa hitung kan? Mereka bercerai di atas angka 300.000. Cerai karena zina. Dari hasil zina melahirkan anak zina. Saya tanya, kalau 300.000 contoh 300.000. Ini contoh 300. Dinda Kores, coba Anda cek. Coba Dinda cek perceraian di Kristen tahun 2022. Kalau perceraiannya 300.000 oleh karena zina, masing-masing punya anak hasil zina. Berapa anak zina yang dilahirkan Kristen tiap tahun? Oke, saya jawab. Itu datamu itu bercerai karena zina kan? Lah, memang Kristen boleh cerai selain zina? Boleh? Enggak boleh. Cuma karena ketegaran. Tidak boleh. Tapi kalau zina boleh. Kalau zina boleh. Iya, jadi perceraian itu. Rini, kalau zina boleh. Rini, kalau zina boleh kan? Nah, di dalam catatan sipil Kristen tahun 2022 cerai berapa orang? Susah ngomong. Kalau angkanya 300.000 dan satu orang melahirkan satu orang, berarti 600.000 anak hasil zina yang dientaskan oleh itu kalau anaknya satu. Itu kalau anaknya satu. Karena di dalam Kristen tidak ada syarat sah nikah di dalam Bible. Mereka punya anak, mereka cocok. Mereka berserumah, cocok, baru dinikahkan. Saya tanya samamu, kalau tidak ada solusi, dengarkan, kalau tidak ada solusi di Kristen, bahwa orang yang teraniaya, wanita yang teraniaya, suami yang sudah jenuh dengan mulut seorang istri yang tidak mencerminkan istri yang baik, dan dia dilarang nikah, solusinya apa? Solusinya apa? Solusinya apa? Ke luar negeri. Cari apa ke luar negeri? Kawin sesama jenis. Aku tanya ya. Boleh ya? Boleh ya? Pedas. Boleh ya? Alamak. Kristen tidak boleh cerai. Kristen tidak boleh cerai. Ketika kita mengintip catatan sipil perceraian Kristen, ada jumlah yang sangat besar. Berarti ada perceraian, ada persinahan yang sangat besar di sana. Oke. Nah, boleh saya bertanya sama? Dulu saya baca dulu sebentar. Saya baca dulu datanya ya. Iya, Alasan perceraian dalam Kristen yang diterima di pengadilan. 1. Salah satu pasangan melakukan perbuatan zina, penjudi, pemadat, dan hal lainnya yang sulit disembuhkan. Boleh. Di luar zina boleh loh ya. 2. Udahlah, data-data itu kan bisa kau karang itu. Lo kok karang ini baca data kok. Tunjukin aja, tunjukin. Pasangan melakukan penganiayaan berat dan kekejaman yang membahayakan orang lain atau KDRT. Baca. Aduh gimana sih?
Aku mau tanya. Ini yang sering dilakukan loh perempuan yang mengadukan buat cerai. Kau asal baca kau nggak. Ya udah, kalau nggak mau lagi terima. Jadi tetap ngotot ya Ronia bahwa Anda tetap ngotot bahwa kita lah sekarang yang nanya. Hanya ada satu alasan Kristen bercerai hanya karena zina, betul? Ya sudah. Iya. Oke, jadi setiap Kristen yang bercerai di muka bumi pasti dia berzina, betul? Ya enggak juga. Lah ya kok nggak juga? Iya, bodoh kau. Kan nggak bisa ya. Gimana bisa, sih? Kan? Selain zina kan nggak bisa. Selain zina nggak boleh. Berarti kalau bercerai ada yang berzina. Oke, coba tak bacakan supaya kalian paham. Gimana sih? Coba tak bacakan ayatnya ya. Udah jelas kok. Kalian paham ya. Aku yang itu nggak nemu Gurunda. Yang aku temu itu tahun 2020 perceraian non muslim itu 1.500 itu Jakarta. Kalau muslim banyak jarang perceraian tapi banyak istri yang makan hati. Ya daripada dizinahi kan. Kembali ke topik ya. Ini kita kesimpulkan di sini. Menurut Roni, menurut Roni, Kristen itu tidak boleh bercerai. Kalaupun ada yang bercerai, itu artinya ada yang berzina. Saya ulang kembali, Anda diam dulu, stop. Menurut Roni, Kristen tidak boleh bercerai. Tapi kalau ada yang bercerai, salah satunya ada yang berzina. Betul apa betul, Ron? Betul. Artinya, bukan begini. Sekian data yang ada di tahun 2020 tadi datanya itu, ada 15 ribuan, mereka semua berzina. Hore! Selesai. Sudah ya. Supaya bisa bedakan ya. Tak bacakan ayatnya ya, supaya bisa bedakan ya. Ya. Tak bacakan Matius 19 ya. Matius 19 ayat 7. Nah, dengar ya. Oh, gua goyang lu Matius 19. Ya, bukan dulu Ya. Ya kata mereka apa? Sudah, nanti saya bacalah. Iya. Kata mereka kepadanya, jika demikian, ini kata-kata orang Yahudi lah ya ke Pasti itu. Nabi Musa di bawah-bawah nih. Kata mereka kepadanya, udahlah, nggak usah sok tahu lah. Alhamdulillah. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ya, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Udah paham ya? Ya. Iya. Artinya Kristen nggak boleh cerai, tapi kalau ada yang bercerai artinya ada yang berzina, betul? Itu karena ketegaran hati. Iya, paham. Sudah. Kalau ada Kristen bercerai, berarti salah satunya ada yang bersih. Itu berzina. Itu kan tergantung masalah manusia itu beda-beda. Sampai selain masalah, nggak ada masalah lain, nggak boleh ada alasan bercerai kecuali zina. Tanda tangan, Roni tanda tangan. Kok kamu yang ngatur? Berarti kalau tertulisnya gitu loh. Jadi kalau KDRT boleh zina, boleh bercerai. Sudah kubacakan tadi loh. Sebetulnya tuh nggak boleh. Apapun itu nggak boleh. Cuma karena ketegaran hati. Ya udah kalau gitu ya kecuali zinahnya saya ulang kembali lagi, saya ulang kembali, dengarkan baik-baik. Kristen boleh cerai nggak? Boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Henso berdua tak boleh. Nah kalau ada yang bercerai, berarti apa itu? Ya berdosa. Oke. Berdosa. Alasannya mereka cerai apa? Berzina. Jadi yang bercerai salah satunya ada yang bersih. Belum selesai saya ngomong. Kena lu, udah selesai. Kena. Apanya kena? Kalian itu muter-muter di zina, Enggak, kenapa Roni bilang nggak boleh apapun alasannya, kalau Hanza bisa, kalau zina itu kenapa bisa gitu? Artinya begini, Bang ya. Satsuki Noise. Berzina pun itu sebetulnya nggak boleh cerai, tergantung kan kita itu harus saling mengampuni kalau di Kristen. Gitu loh ya. Oh makin mantap ini, cakep banget nih pernikahan. Bagus. Saling mengampuni itu kenapa ya?
Nggak cakep kayak itu? Cakep lah. Iya, enak banget jadi cowok. Lah kalau orang sudah saling mengampuni, itu jangan berbuat lagi. Gitu. Kalau berbuat lagi, ampuni lagi. Ya mengampuni lagi. Iya gitu kan. Gitu loh. Kami begitu bang. Enak. Karena hidup di dunia ini bagi kami itu kan sama juga kan mungkin abang-abang kan. Hidup di dunia sementara, yang kita kumpulkan itu untuk harta nanti di surga. Kita memang sakit bang, sakit. Kita disakiti, istri kita selingkuh, sakit, memang sakit. Nggak ada yang nggak sakit. Gitu loh. Itu sakit, tapi itu konsekuensi kita hidup di dunia ini. Diampuni ya? Ya kita saling mengampuni. Yang istri yang penting, yang salah satu yang bersinah harus aku tambahin juga. Kalau memang nggak mengampuni daripada berdosa, boleh bercerai. Iya, selain Cina nggak boleh cerai ya, Ron ya. Itu boleh bercerai, Hanzo gimana sih Ron? Lu tuh gimana sih Ron? Hanzo boleh bercerai katanya. Kalau nggak mau mengampuni. Orang mampu mengampuni, bro. Ya kalau dia nggak mampu mengampuni, dia bercerai, itu dalam dosa. Itu aja. Loh, Hanzo jatuhnya dosa. Kalau nggak mampu mengampuni bercerai, jatuhnya dosa, Hanzo. Ya jangankan mengampuni orang berzina, kita nggak mengampuni musuh kita berdosa kok. Udah sepakat, Hanzo udah sepakat Hanzo. Ya. Itu aja. Sama aneh orangnya nggak setuju sama Roni dia. Lu kenapa nggak setuju sama Roni sih? Itu nggak boleh. Ajaran kami maaf yo. Orang Kristen kita juga ada aliran-aliran. Nggak boleh Hanzo. Lu mau monopoli Roni. Hanzo juga Kristen, tapi dia berpendapat kalau berzina terus diceraikan nggak dosa. Berdosa juga tetap. Nggak dosa. Ya udah, Hanzo ngalah berarti ya. Tetap dosa, Hanzo. Nggak ada cerita. Walaupun istri kita sudah berzina, kamu nggak mampu mengampuni dia. Dosa. Jadi intinya Ron, tidak ada alasan bercerai baik Kristen kecuali zina ya. Jadi Ron. Boleh diceraikan, boleh tidak, bro. Itu tergantung dari manusianya. Kalau dia berzina, nggak langsung istri saya berzina, langsung tak ceraikan. Iya, nggak ada alasan lain kecuali itu, betul? Iya betul. Terkecuali karena zina. Kalau istri disakiti seumur hidup bagaimana itu? Nggak boleh cerai. Kenapa? Boleh. Istri nggak dikasih nafkah, disakiti, gimana? Si Hanzo celetuk aja lu. Nggak boleh. Iya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Kalau tidak ketahuan suaminya berzina gimana? Atau tidak ketahuan istrinya berzina gimana? Ya, hukum Tuhan, bro. Itu kan urusan lain lagi, cuma kalau pertanyaanmu itu. Ya, berarti enggak, saya tanya kalian jangan emosi. Oke? Kan cerai boleh cerai karena zina, ketahuan. Ya. Nah, sekarang kalau tidak ketahuan berzina, gimana tuh? Hukumnya di Kristen. Bagaimana mau dicerai? Bagaimana dia mau jangankan bercerai, bentrok pun enggak ketahuan kok. Urusan jadi gini, larangan meskipun tak ada, kita dikatakan tidak boleh poligami meskipun nggak ada, dibuat-buat aja sendiri. Nah, suami berzina di luar, tapi dia sembunyi dengan serapat-rapatnya, tapi tidak meninggalkan istri. Di rumah dia setia, penyayang kali, tapi di luar dia punya selingkuhan. Itu gimana tuh? Ya, keadilan Tuhan kan maha tahu. Ya biar Tuhan hukum dia. Oke. Itu kemungkinan terjadi enggak di Kristen? Oh banyak, bro. Nah, pilih mana? Iya, karena itu kodrat kan, kodrat laki-laki itu biasanya kayak gitu ya. Nah sekarang solusi mana yang baik? Mereka sembunyi-sembunyi berzina atau mereka menikah? Larinya ke situ tuh. Lah enggak, saya tanya dulu kamu, saya tanya mana bagus? Mereka berzina sembunyi-sembunyi atau mereka nikah? Bagus mana? Sama-sama nggak ada bagus. Kok nggak bisa? Apakah ada pelarangan menikah? Apakah nikah itu tidak bagus? Ini. Yang nggak boleh bagi kami umat Kristen, dok. Nggak boleh kami dua. Oke. Berzina boleh. Berzina boleh. Nggak boleh. Berzina boleh. Nggak boleh. Oke. Bagaimana? Apakah lebih nyaman istri ini disembunyikan keadaan suaminya berzina di belakang daripada mengetahui suaminya menikah? Pilih mana? Sama-sama enggak? Enggak ada yang dipilih itu, enggak ada yang enggak. Saya tanya gini.
Seorang suami yang menikah, Kau kasih seorang pilihan suami, yang nggak bisa dengarkan, pilih. dengarkan. Sekarang suami menikah lagi. Menikah itu bukan dosa. Oke? Kalau suami menikah lagi, itu bukan dosa. Dibandingkan suami berzina, itu adalah dosa. Ini Pilih ya, mana? dosa atau tidak itu tertulis di hati istrimu, Jum. Kalau Nah, hati lain lagi kalau cerita ini kita bicara mengenai agama, Bung. ini agama, Oke. jadi Tuhan Ya. menorehkan namamu di hati istrimu. Ketika kau duakan istrimu, terlukalah Itu teori. Itu teori. Anda sendiri tadi menjawab banyak yang nikah berzina. Waduh, Gurunda jangan diculik dong. Jahat kali kalian. Laporin nih. Ada yang laporin. Tunggu aja Boleh nanti giliran di Dewa menit, ya. di menit Giliran ketiga Dewa ya. bangkit Gurunda. Ya silakan Bang Dew. Baik. Kemana? Aduh, kemana saudara kita Baik. satu, Bang Zuma? Aduh, kemana Bang Baik, Zuma? sebentar. Tunggu menit ketiga bangkit Gurunda, aman. Sebentar. Aku mau tanya, Yang namanya Waduh, Gurunda diculik. Siapa yang berani culik Gurunda? Ayo dipulangkan Gurunda kami. Nah, ini aja ada saudara yang tidak senang ini, belum poligami, belum dipoligami. kamu jawab aku. Gurunda sudah diculik orang. Andi Ayo ya, Bang Dew, ayo gas Bang Dew. poligami Tuhan. Kami bukan poligami Tuhan. Andi. Manusia saja ketika dipoligami, manusia sakit hati. Tuhan dipoligami, ya pasti sakit juga Tuhan. Kan Betul tidak? aku tanya sama kamu ya, Andi ya. Boleh ya? Nah, Sama Bang Dewa. enggak sama Andi aja. Nah, Dewa Pak. Wah, Apa? ini apa namanya? Ada dendam pribadi Bang Andi, gas. Dulu mau nanya Amsok, mau nanya Amsok. Ya, mau tanya dulu. Tunggulah, aku dari tadi antri. Kau nanti Ya, setelah udah, siapa? Silakan nanya, silakan. Kimchi apa Muslim atau Kristen Kimchi? Ini. Mau tanya dulu. Ini. Mau tanya dulu sama tempatnya di anak ini. Iya. Ah ini dibikin-bikin ini bahasanya nih ya. turun. Ya, mudah. Namanya. Turunin. Enggak bener ngomongnya. Andi, Turunin. Nggak diselidiki dulu. Ya udah supaya berkembang Han lu cepetan lah. Nanya aja ngomong. Andi nggak jawab. Wah, itu udah diturunin Soalnya tuh. pertanyaanku ini menggegerkan dunia persilatan soalnya. Ya udah coba dunia silat yang mana yang geger coba pengen tahu gua. Oke, ya, tetap temanya pernikahan, gitu. Ya. Di kalian Muslim, ketika suami menalak istrinya dan bercerai, dan istri suami ini ke depannya mau rujuk, si istri harus dan wajib ditidurin dulu oleh lelaki lain, baru sah Kalau rujuk. tidurin, ngaco. Dinikahin. Ditidurin apa talak dong? 3. Gimana? Itu kalau talak 3, lu harus menikah dulu. Belajar makanya, belajar yang benar, ya. Makanya aku mau bertanya, ini konsep seperti apa gitu loh? Ayo. Pak Enzo kasih dalilnya, hadis apa? Nggak apa-apa udahlah supaya cepat ya kita sama-sama ngerti lah ya. Jadi bukan ditidurin ya karena kalau ditidurin segala hubungan badan di luar pernikahan itu zina. Zina itu rajam. Lu nggak kena rajam di dunia, di azab lu nanti di akhirat, dan itu berlipat-lipat. Sehingga perkataan yang benar itu lu harus menikah lagi, istrinya harus menikah dulu dengan yang lain, baru lu bisa rujuk kembali dengan suami gitu. Gitu ya. Dengan laki lain baru. Itu terus sekarang posisinya gini, kalau misal ini untuk yang pihak wanitanya ya, kalau udah menikah dengan suami kedua, ya ngapain cerai lagi untuk suami pertama, ngapain gitu? Ini kan jatuhnya haram jadinya karena niatan menikahnya bukan ibadah, tapi untuk kembali ke suami pertama gitu. Salah, kok gak nangkap? Apa itu? Otakmu gak nangkap pertanyaanku. Jadi gini, kan udah ditalak nih ya. Ya, talak 3 ya, cerai ya. Lalu berjalan waktu mau balikan, tapi nggak boleh. Si istri harus diahem dulu, laki lain baru boleh. Itu. Nah iya, sekarang istrinya niat menikah dengan suami kedua apa? Aduh, nggak ada. Dia maunya sama balikan sama mantannya ini loh, mau balik. Nah itu nggak bisa, nggak bisa. Nggak boleh. Nah, itulah. Nikah kan niatnya ibadah, bre. Nggak boleh lu menikah. Ya, Ini kalau terlalu- ingin menikah dengan laki-laki lain, tapi tujuannya supaya bisa kembali ke laki-laki pertama, nggak boleh seperti itu. Nggak bisa itu, nggak sah. Nyambung kalian. nggak bisa. Allah Iya, tahu, itu. Allah tahu yang zahir dan yang batin. Jadi ini kan
Dia nikah itu ibadah. harus betul, bentar. Iya. Dia itu harus betul-betul cerai tanpa ada maksud untuk kembali kepada yang pertama. Harus seperti itu. Ya, entah itu intinya perceraiannya itu secara alami lah. Tapi kalau perceraian itu didasari ingin kembali ke yang pertama, tidak bisa, tidak boleh. Maksudnya gini loh, teman kalian tuh nggak nyambung ya. Ini nggak ada Lu yang nggak terima jawabannya, Bre. Oh, Hanzo yang terhenyak dengan jawabannya gitu. Nggak. Karena dalam Islam itu ina amalu binia, segala sesuatu dilihat dari niatnya. Kalau niat lu haram ya haram itu pernikahan. Dulu. Nih, ada Afan dan Wanti gitu, udah menikah. Terus berantem, akhirnya cerai. Udah cerai. Cerai. Talak 3 ya, cerai talak 3. Terus dia kangen-kangen, saling ingin balik. Aku kok CLBK sama kamu. Si istri bilang, aku juga. Kita rujuk yuk. Nah, itu nggak boleh dalam hukum kalian. Ya, nggak boleh. Terus ceweknya jawab apa ceweknya? Bentar ya, aku nikah dulu sama yang kedua gitu ya? Enggak. Gitu kan? Enggak. Apa dong? Ayo. Ceweknya mau balik tapi nggak boleh dengan hukum kalian, itu loh pertanyaan. Lah iya memang, makanya jangan bercanda. Kalau cerai ya cerai gitu loh. Di Islam itu lu pernikahan nggak boleh labil. Loh, itu kan berjalan waktu hati manusia bisa berubah. Jadi nah inilah kenapa di kalian perzinahan tidak membuat perceraian gitu kan. Ini parah nih. Manusia hari ini parah Istar gua. Nah makanya kalau misalnya enggak, ini posisinya gini. Ini yang pertama tadi udah kejawab Hanzo. Ini yang kedua, ini terutama untuk imam dalam pernikahan Islam gitu. Yang cowok ini ngapain abal-abal ngomong cerai dengan mudahnya gitu. Imam itu harus dituntut berpikir. Bre, namanya orang emosi kan bisa kilap, Bre. Ya, terimalah konsekuensi. Benar. Ingat, kalau emosi nggak gugur talaknya. Gugur, nggak bisa kalau emosi. Nggak gugur. Emosi, dalam keadaan mabuk, dalam keadaan hilang akal, nggak bisa. Nggak gugur. Nggak bisa dalam Islam. Justru dalam keadaan bercanda yang bisa gugur. Nah itu kemana tuh? Ya memang dalam keadaan sadar, ya bercanda, misalnya itu malah gugur pernikahannya. Tetapi kalau dalam emosi tidak gugur, karena keputusan itu tidak boleh diambil dalam saat emosi. Nanya nih contoh saya nih, saya bercanda sama istri saya. Gitu ya, saya canda istri saya. Saya ceraikan kamu, udah cerai ya. Iya. Salah. Enak dong. Talak itu. Iya, enak. Makanya gini, maksudnya itu pernikahan itu tidak boleh dipakai main-main. Tidak boleh dipakai percandaan. Gitu. Kalau gitu saya bercanda aja sama istri. Ya udah, biar bisa sama istrimu. Makanya di Islam itu nggak boleh dibawa canda-canda. Kalau ada mau pingin kawin lagi kan saya kan. Sekarang gini ya kan. Dalam keadaan bercanda, bentar bang, gantian bang. Saya pingin kawin lagi. Gantian. Kalau besar-besaran ngomong kamu kalah ya. Suara saya lebih kencang dari kamu. Ingat. Ngapain dicerain kalau dalam Islam kan ada poligami. Bentar, dalam keadaan bercanda itu tidak ada masalah. Gantian dong. Mau dijawab enggak? Ya, mau dijawab enggak? Ya udah terjawab. Ya udah. Jadi gini, dalam keadaan bercanda, tentu itu dalam keadaan cinta kasih. Ya kan? Bagaimana mungkin kita akan mengatakan cerai untuk bercanda-canda? Nggak boleh. Gitu loh. Dalam keadaan bercanda nggak mungkin dong kita mau menceraikan istri, ada aja. Makanya untuk mengambil makanya pernikahan di dalam Islam itu jangan dipakai bercanda-canda. Beda di Kristen, supaya pernikahan itu tidak dianggap zina, dia salah satunya cerainya harus dengan cara zina. Kalau dia nikah perceraiannya secara normal, dia kawin lagi, maka hukumnya zina. Tetapi kalau perceraiannya karena zina, kemudian dia nikah lagi, tidak dianggap zina. Makanya zina aja, biar perceraian musah, tidak dianggap zina. Iya. Dulu ini jelasin punya betul. Kok. Ayo kita baca kalau nggak percaya ayatnya. Saya kalau nggak percaya. Tadi kamu bilang nggak boleh tanda-tanda. Kamu kasih contoh tadi bercanda aja itu bisa sah perceraiannya. Tetapi setelah saya kasih ilustrasi dengan candaan, kamu bilang
nggak boleh Silakan bercanda. saja, silakan saja. Kalau dalam ente itu pernikahan itu main-main dan ente mengatakan gua cerai lo, ya ente terserah ente itu. Yang jelas Islam itu tegas. Jangan Dewa, sampai Pak seperti itu. Kalau Tidak, ente kan ternyata dulu seperti ayatnya, itu, ya ayatnya silakan. Iya, Ya, emang enak lah. Kalau Silakan. begitu enak. Oh, saya sih Daniel itu muslim. betul enak. Silakan. Tinggal Lihat ngomong dulu aja. ayatnya. Tinggal Ayo, ngomong, jangan tinggal dulu. ngomong aja. Kalau Iya, sekali tinggal ngomong, lagi supaya silakan. tak ribut sama istri, tak bilangin Iya, aja. silakan, tak silakan. Silakan tinggal. Ya maksudnya ngapain dibecandain cerai gitu? Kalau di Islam itu poligami boleh, batas 4 gitu loh. Ngapain bercanda? Ngapain bercanda cerai? Jadi bisa jadi lebih enak lagi, bro. Maksudnya Iya, lebih enak silakan. lagi. Silakan Kalau- ente kalau memang- bercanda Kalau silakan. omongan kita Diam itu dulu, menyesatkan, diam dulu. hanya omongan, Woi. hanya omongan kita menyesatkan itu langsung ditanggapi. Iya, silakan. Ya, Kan maksudnya udah laki-laki jawab ini, berapa bro. kali. Ya, iya. Di Islam itu, kalau misalkan ente niatnya itu bercanda dan ternyata itu cerai, ya silakan. Kami Islam itu tidak seperti itu. Iya. Kami Islam itu menghargai. Loh, saya tadi Kalau ente mau seperti itu ya mengilustrasikan, terserah. si Kami kan sudah Sugi ini memberitahu. ngomong begitu, si Sugi Ya, kami ngomong kan ada sudah memberitahu bercandanya. kepada umat muslim yang ada di bawah, jangan sampai pernikahan itu bercanda. Nah, kalau misalkan kata ente berarti bercanda boleh gini, ya silakan. Yang jelas kami sudah memberitahu seperti itu. Gurunda, Ya. generasi 09. Dewa bertanya dulu ya. Boleh ya? Gas. Bertanya ya. Baik, Aku belum kita jawab. sepakat ya, yang namanya agama Iya. itu bisa harus ada solusi, betul tidak? Aku belum dijawab tadi. Allahu Akbar, Kalian belum jawabnya jawab. nggak nyambung. Tadi udah lo Hanzo, lu yang nggak bisa mengcounter. Nggak Sorry nyambung. bro, saya turun Lu dulu. nggak bisa mengcounter. Ini yang perempuannya menikah dengan suami keduanya itu niatnya apa? Nggak ada istilah kedua. Ini tak ulang lagi ya pelan-pelan. Ya coba. Sorry bro, Dan sorry Wanti, saya turun dulu. Kan- Lowbat bro, lowbat. si Anton dan Wanti udah menikah. Keluar sono, Udah cemplung. cerai nih. Dengerin dulu, Anton dan Wati cerai, dua-duanya muslim ya terus. udah cerai nih, udah pisah rumah, bla bla bla, surat. Udahlah cerai lah terus. Suatu saat mereka ini mau balikan gitu loh. Kenapa nggak boleh? Ya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya karena mereka udah cerai. Udah telak Mau 3. balik, minta lama Kalau bersemi udah telak kembali. 3 Ya nggak bisa, udah cerai nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Kenapa nih orang? Kecuali gitu loh. Dalil. Kecuali. Ayo. Nah ini loh dalilnya. Karena udah telak 3, makanya tidak bisa kembali. Ya, kenapa Bisa itu kembali nggak harus bisa? jina buta Aduh. dulu. Kan kau bilang nggak bisa. Aku Apa minta. Kenapa nggak Nikah bisa? muta? Siapa ini yang nikah muta? Gimana tuh? Kalau orang sudah bercerai, berarti udah telak 3 kan? Terus? Nah, berarti itu tidak bisa rujuk kembali. Baru bisa Kenapa? Ya rujuk, terus? harus jina Kenapa buta nggak bisa? dulu. Perempuan tersebut menikah dengan orang lain dulu. Nah Baru itu menikah kenapa? dengan orang lain, cerai, baru bisa menikah dengan suaminya yang dulu. Nah, itu itu betul. lah. Seperti Yang bikin itu. aku gila. Iya. Nah iya, Itu tapi masalahnya di mana? perceraiannya itu tidak boleh didasari Ci. karena cinta Suara laki saya yang pertama. putus-putus Tidak ya? boleh, Indah Gurunda suaranya. Kok putus? tidak boleh. Saya dengarkan Iya. suaranya Oh enggak putus-putus ya, putus-putus. Putus-putus ya. Alhamdulillah. Kenapa? Suara Gurunda masuk pakai ini HP beda. Mana ada Iya. suaranya Bang Zuma? Wow. Iya, Wow. ada. Saya turun dulu. Udah. Ya, udah bagus. Jadi, Ini udah Gurunda. perceraian di Islam itu sangat berat. Jadi jangan dipakai main-main. Karena kalau sudah talak 3, dia tidak bisa kembali. Kecuali Kenapa? dia sudah menikah dengan orang lain dan perceraiannya itu bukan didasari atas cinta kepada lelaki yang pertama. Iya. Kalau didasari itu tetap tidak bisa. Nah, kan bingung kan? Aneh Loh, kan? kenapa bingung? Ya Hanya aneh. nggak bingung. Beda Nggak di ada yang Kristen. bingung, kami. Beda di Nggak Kristen. ada yang bingung. Ya supaya pernikahannya itu tidak dianggap zina, maka perceraiannya harus zina. Dengan cara berzina. Kan begitu. Kecil banget sih suaranya Enzo. Harus. Ketelan lah satu nih. Nah, Ketelan mas satu nih suaranya dia. kenapa gitu? Ustaz Sugi, Karena ini Hanzo di kita itu lu tuh punya 3 kali nyawa untuk bercerai. Cerai pertama talak 1, cerai kedua talak 2, ucapan cerai. Yang ketiga, ketika lu udah ngucapin yang ketiga ya udah, itu udah fix nggak bisa balik lagi. Kalau mau balik lagi ya ceweknya harus nikah dulu sama yang lain. Tapi nikahnya bener-bener menikah gitu loh.
Nah, kan aneh kan? Wah, Enggak sih. ada tahapannya. Ada tahapannya tuh kan. Aneh. Ada tahapan, ada talak 3, talak 1, talak 2, talak 3. Iya Misal benar. Ya kan? Ya, Nah, talak 1 masih bisa rujuk, talak 2 bisa rujuk, talak 3 ini yang nggak bisa rujuk. Kalau dilanggar kenapa? Syaratnya untuk rujuk dia harus menikah dengan yang lain. Iya. Kalau dia nggak mau, Dan itu kalau dia ingin kembali Iya. ke suami yang pertama tidak bisa, kecuali perceraiannya itu murni. Iya. Ya ada sesuatu tapi tidak ada hubungannya ingin kembali. Itu boleh, tapi kalau perceraiannya ceraikan aku biar bisa balik ke istri suamiku yang dulu. Oh, enggak bisa. Perceraiannya betul-betul nggak ada hubungan dengan itu. kalau Boleh. dia nggak mau, kalau dia langgar gimana? Apa konsekuensi? Oh, enggak bisa. Kalau Ya, batil pernikahannya, Bre. Zina jatuhnya. Zina. Masuk, Brunda, suaranya masuk. Ya. Jadi kalau ada orang yang talak 3 itu sudah sempit ya, nggak ada lagi jalan lebar untuk kembali Iya. kepada istri, nggak bisa lagi kecuali satu hal. Ketika diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 230. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan gairah. Nah, jelas di situ. Kemudian jika dia menceraikan setelah talak kedua, artinya ini sudah masuk ke talak 3, maka perempuan itu tidak halal lagi bagi suaminya, nggak boleh lagi. Kecuali istri tersebut sudah pernah menikah dengan lelaki lain, lalu dicerai. Jadi bukan ada niatan, nggak boleh. Gak boleh didasari ada niatan. Jadi seorang istri yang talak 3 tidak ada jalan kembali kepada suami kecuali dia dalam keadaan menjanda. Menjanda dari suami kedua. Oh my God. Jadi tidak bisa orang itu ceraikan suamimu, kita kembali. Tidak bisa My dalam God. Islam, itu kaidah. Oh my dog. Itu kaidah yang melanggar hukum, nggak boleh. Makanya perintah Qur'annya, kemudian jika dia menceraikan setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum wanita itu menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suaminya yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa baginya untuk kembali rujuk. Lalu kalau suami keduanya nggak menceraikan, ya nggak bisa, nggak boleh. Lawang istri suaminya yang kedua itu adalah suami sah, sama seperti sahnya suami yang pertama, nggak boleh diganggu gugat istrinya orang, nggak bisa. Ya. Islam tidak membenarkan hal perceraian hanya oleh karena mau kembali kepada suami pertama, itu nggak boleh. Tidak ada kaidah yang membolehkan itu. Hukum yang boleh. melanggar hati nurani. Paham nggak? Loh, Udah memang jelas. nggak boleh, nggak boleh. Misalnya Anda talak 3 sama istri Anda, itu udah selesai perkara, nggak ada lagi niatan untuk kembali. Kecuali, dengarkan, kecuali istri Anda itu dalam keadaan sudah menjanda dari suami selain Anda, baru boleh. Itu aneh, harus melibatkan pihak ketiga. Padahal karena mereka itikat baik demi anak. Kok aneh? Nah, aneh aturannya. Kok aneh? Di Islam. Aneh. Kok aneh? Contoh, Bre, yang aneh itu kalau lu bercerai, dua-duanya jadi kalau mau kawin lagi zina. Nah, anaknya zina semua. aneh. Itu aneh. Itu aneh, Bre. Itu aneh. Hanso gini, Hanso. Justru anehnya gini, Akhi Juma, di Kristen bentar dikit. Anehnya gini, kecuali cerainya karena zina, dia nikah lagi nggak dianggap zina. Itu solusinya. Gitu loh. Kok itu justru yang aneh. Iya. Cerai baik-baik, kalau nikah lagi zina. Cerai tidak baik dengan cara berzina, kalau nikah lagi tidak dianggap zina. Ini aneh ini. Ini lagi ya. Ini Itu yang susah, Bre. Justru aneh ini. kalian itu aneh. Kalian nggak mau ngakuin ini aneh. Sungguh Tapi tidak masuk akal. Untuk dia Ada anak, dia bercerai, udah bercerai demi anak, dia mau rujuk, tapi nggak Nggak boleh. bisa. Nggak bisa di Islam. Lu udah dikasih kesempatan 3 kali cerai, Bre. 3-3-nya udah lu ambil semua. Gitu loh.
Labil banget menjadi manusia. Bahkan gini Bang Gores, bahkan Iya. gini, sebelum terjadinya talak 1, talak 2, talak 3, itu ada runtutan-runtutan yang harus kita lakukan. Pertama apa? Pisah ranjam. Iya kan? Ya. Berapa bulan pisah ranjam dulu. Tetap tidak bisa pukul. Itu pun tidak boleh memukul dengan yang tujuannya menyakiti, nggak boleh. Ya, bahkan di situ digambarkan kalau di hadis pakai siwak, ya pakai sikat gigi, pukulan sayang, pukulan teguran. Nah, kalau tetap tidak bisa talak 1, tidak bisa lagi talak 2, tidak bisa lagi talak 3. Sudah. Masa kita mau kembali kepada istri yang sudah talak 3? Ini aneh. aja namanya manusia bro. Enggak bisa. Enggak, itu namanya manusia Kristen, Bre, bukan manusia normal itu. Kristen di Islam nggak begitu. Kalau istri sudah tidak dibimbing, tinggal. Begitu. Nggak ada istilah pengen kembali lagi. Tentu kita akan mencari yang lebih baik daripada dia. Gitu. Beda di Kristen, sampai bonyok. Lo sampai bonyok. Tidak dikasih makan. Setiap suami datang gebukin lo. Yang penting tidak zina, tidak boleh cerai. Ini nyiksa anak orang. Nah, ya Gurunda silakan disambung. Gimana orang mau rujuk baik-baik nggak boleh dengan alasan hukum di agama. Ya lu udah 3 kali cerai mau rujuk lagi ya lu, yang perceraian pertama kedua dikemanain? Bisa emosinya itu bermain. Pertama emosi, kedua apa emosi, ketiga emosi, itu gak belajar namanya, Bro. Demi anak kita rujuk yuk. Nggak boleh. Lu harus Ya demi anak, kalau udah mikir demi anak, kenapa nggak di talak yang kedua atau talak yang pertama? Kenapa mesti talak yang keempat gitu loh? Demi keselamatan tidak boleh cerai, gimana coba itu? Demi keselamatan nggak boleh cerai. Coba. Anjir lu udah bubuk nggak? Nggak lebih bubuk, nggak lebih aneh itu. Kalau dia tinggal sama suaminya bisa-bisa mati. Suaminya kejam, main tangan, tapi dia nggak pernah zina, nggak ngasih makan, ya kan? Tetap nggak bisa cerai. Ini nyiksa anak orang. Kalau aneh ini, anak Iya, orang itu yang aneh tuh, Jo. Aneh tuh yang itu, Bre. Gimana coba? Digebukin sampai teler, sampai pingsan sekalipun tidak boleh cerai. Sebelum ada perzinahan tidak boleh cerai. Mau kamu bonyok, patah-patah kakimu dibikin, nggak boleh cerai. Tuh, apa nggak aneh itu? Nyiksa anak orang. Aneh lah. Gini ya. Coba. Pada kehidupan nyata nggak perlu sampai digebukin. Waduh. Suami nggak ngasih makan itu langsung bisa ranjang. Loh itu hukum sipil, Bre. Ini hukum Yesus yang kita bahas. Di mana di dalam Kristen menyuruh pisah ranjang. Pisah ranjang ada di Islam. Di mana hukum Kristen pisah ranjang? Ini aku kasih kisah nyata, mau nggak? Ini. Oh, enggak. Saya hanya bicara hukum. Di mana di dalam kitabmu ada pisah ranjang? Mau dikasih kisah nyata? Enggak. Saya enggak butuh kisah nyata. Kita bicara hukum. Tunjukkan kepada kita di mana ada pisah ranjang dalam Kristen. Mana? Hanya di Islam yang ada. Jelas tertulis di dalam Al-Quran. Pisahkan tempat tidurnya. Coba di Kristen di mana ya? Kok nyontek-nyontek Islam pisah ranjang? Kenapa niru-niru Islam? Nggak pede dengan ajaranmu sendiri. Bukan, jangan dilihat oknum, Bre. Lihat ajaran Yesus, ajaran Yesus. Oknum. Lu kalau cerai, zina, apapun bentuk cerainya. Kecuali zina, Bang. Kecuali zina, dia nikah lagi nggak dianggap zina. Enggak, aku pakai yang ini dokternya Roni, Satsugi, enak. Jadi ya, secara negara udah keluar surat cerai. Tapi secara agama nggak bisa keluar suratnya, gitu loh. Lah itu yang kita bahas, secara agamanya itu loh. Iya, nggak bisa keluar memang. Tapi udah pisah rumah, udah nggak hubungan, udah nggak kontak, udah lost. Jadi secara eksplisit mereka cerai. Tapi secara tertulis, dia tertulis di Vatikan namanya suami istri. Kebetulan ya, tetap suami istri kan. Jadi ketika suaminya dengan kesalnya datang ke rumahnya si istri lalu diperot-perot, itu secara agama nggak dosa kan? Karena masih istrinya. Loh, karena mah secara agama gimana sih si Anjo ini? Parah banget. Nggak ngerti ya. Nikah itu secara sipil secara sipil cerai.
Loh, secara sipil cerai, secara negara cerai, tapi secara agama nggak cerai. Nah, suami yang psikopat ini birahi dia, didatangilah istrinya, walaupun sudah cerai negara. Diperot-perot itu masih halal. Halal lah menurut Masih saya. halal. Lo kan ada surat cerai dari negara. Kan Oh, kita bukan, nggak ada urusan. Gimana sih? Nggak ada urusan. kita Yesus lu datang ke sini bawa hukum kasih, bukan hukum negara. bukan undang-undang agama, Ya, Bre. itu yang mana? Yang Bisa mana itu? dilaporin, bisa kena pasal, Bre. Ya bodoh, tapi Salah apa? mau dihukum penjara kek, mau dipidana, mau didenda, di mata Yesus itu tidak dosa. Iya. Ya, karena Ngapain lu berlindung di hukum pidana? Itu yang praktekkan ya dosa lah. Apa usah? Nggak cerai. Orang nggak cerai. Agama kok. Namanya sudah keluar secara negara surat cerai, Bre. Ya itu cerai, Bre. Yesus ngikut negara jatuhnya. Loh, kita kan tinggal di negara hukum. Lah Yesus lu ini ngikut negara. Oh, kata negara Indonesia udah cerai ya, kamu cerai lah, saya ngikut Indonesia. Gitu kata Yesus. Kan enggak, Bre. Kan enggak gitu konsepnya, anjir, gimana? Orang Kristen Parah dan ini. Katolik itu Masa berbeda. hukum agama dikalahkan sama hukum negara? Ada-ada aja. Misalnya nih saya kasih contoh nih orang Islam nih Bang Gores. Menurut Islam babi haram, menurut negara babi nggak haram. Terus kalau kita makan babi sah gitu? Karena menurut agama nggak haram. Iya, iya gitu. Aduh, yang bener aja Iya. dong. Misalnya gini, negara mencuri nggak apa-apa kata negara. Misalnya negara-negara yang brutal ya kan. Nah, menurut agama nggak boleh mencuri. Masa kita patuh terhadap hukum negara? Ada-ada aja. Yo, Ken, apa Hendo? Mikir dong. Kalau agama bertentangan dengan hukum manusia, maka kita berpatokan kembali ke agama, Hanzo. Di Islam gitu. Di Islam. Iyalah. Wah, kan mind blowing. Terdiam. Masa hukum agama dikalahkan sama hukum negara? Ada-ada aja. Itu bagus loh, nggak cerai itu bagus loh. Terima aja lah. Tidak haram misalnya kan. Arak tidak haram menurut negara, legal, boleh bebas, perdagangan bebas. Terus agama, oh boleh minum arak nggak apa-apa. Iya. Kacau dong kalau gitu. Agama nggak bisa dicampur dengan hukum negara. Mana yang harus menang, hukum agama. Gitu loh. Hanzo, aduh, udah bubuk lo. Udah. Gue ini sebenarnya udah nyiapin data, mau dikeluarin, cuma belum nyambung topiknya. Gimana caranya? Apa? Tuh Andi nggak ada, tuh Andi tidur ya Andi ya? Nggak berkomennya sama sekali ya? Oh, nyari Bang Handi lo. Bubuk sama Sasugi dan gua nyari Bang Handi lo. Kan lu udah bernarasi tadi. Nah ini Chen Scheme apa Chen Scheme Kristen atau Buddha? Halo, Pak Sugi. Ya, halo. Iya, kedengeran nggak Pak? Suara saya jelas. Oh, mantap, merdu. Siapa ini? Gak tahu. Belum kenal ya. Lanjut, ada apa? Iya, kenal lah. Pedagang koper. Siapa namanya pedagang koper ini? Oh. Coba aja dibaca, Pak. Change Kim. Oh, namanya Change Kim ya? Enggak lah, gua buta huruf enggak, idiot juga enggak. Ya. Akramatos idiot tai. Mau tanya sama Pak Sugi. Pak Sugi kristologi. Iya. Kemarin bilangnya apa ya? Iya, betul. Kenapa? Istilahnya Bapak ini mendalami Kristen dibandingkan Islam atau bagaimana Pak? Kalau boleh saya 15 tahu. tahun saya belajar kekristenan, ada apa? Oh, ini kayaknya si Dewi Bulan ya? Kayaknya. Iya. Iya, kenapa? Berapa tahun? 15 tahun. Kalau Islam mendalaminya dari mana Pak? Dari lahir? Dari kecil. Oh, dari kecil. Jadi yang paling Bapak dalami itu Islam apa Kristen? Gimana?
Suaranya Kan agak Bapak nyangkut tadi. bilang itu kan ada permainan. Iya, suara saya jelas. Nyangkut kecil Iya. kadang terus besar gitu. Nyangkut. Tenggelam sama koper kayaknya. Coba jauh-jauh dulu dari koper. Suaranya nggak stabil. Gimana dari koper sih? Sangat sih. Suaranya tidak stabil, Sinyal kadang dong, Pak. kecil terus besar gitu, nyangkut. Oh, ya udah. Oke, nanti dulu dah coba ganti yang lain, saya pakai wifi dulu deh kalau gitu, Pak. Iya. Ya. Pakai wifi dulu. Ini Dewi Bulan. Iya, kalau dari suaranya sih aku curiga ke sana, Gurunda. Aku ada pertanyaan buat dia ini, Iya, kalau iya. betul dia ya. Yang rambutnya Sama. itu apa? Mie rebus kan? Sama Ya, Mas lanjut. Bima. Kalau ini Dewi Bulan. Kayak Perkenalkan, anu, saya Pangeran kayak Matahari. bulu kuda. Bulu kuda. Perkenalkan Dewi Jambut Bulan, kuda. saya Mahadewa Pangeran Matahari. Ya gimana? Silakan.